Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 7 yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3 yang merupakan lanjutan dari sebelumnya. Kita telah membahas tentang norma, maka pertemuan bab 3 ini kita akan membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita garis bawahi dulu judulnya. Ada kata perumusan, ada kata pengesahan. Nah, objeknya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini seperti kita ketahui pada pertemuan di bab 1 bahwa yang membuat atau merumuskan UUD adalah BPUPKI. Kemudian setelah dirumuskan dan sudah berbentuk sebagai Undang-Undang Dasar 1945, maka disahkanlah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi rentetannya adalah perumusan dulu, dirumuskan dulu gitu ya, dibuat, dirancang, kemudian disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, agar teman-teman bisa menghayati nilai kesejarahan. Nah, sejarah tentang perumusan dan pengesahan ini teman-teman diharapkan bisa menghayati dengan baik. Kemudian yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Ya, bukan cuma menghayati tapi mendukung bahwa perumusan dan pengesahan tersebut adalah proses yang legal, proses yang resmi, proses yang sah. Ya. Kita lanjut, ada tujuan yang ketiga, menganalisis atau menganalisa kesejarahan. Nah, dalam proses kesejarahan perumusan dan pengesahan ini kita menganalisis bagaimana tahapnya, bagaimana peran-peran tokoh yang terlibat dalam proses pembuatan tersebut. Yang keempat, ada mendemonstrasikan. Nah, di sini teman-teman diharapkan mampu mendemonstrasikan atau istilah mudahnya adalah menceritakan kembali ya, atau memperagakan juga bisa bagaimana proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita mulai materinya. Pada pertemuan yang ini langsung kita masuk ke materi perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan konstitusi ya. Konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar, teman-teman, yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Suatu negara yang berdiri itu pasti butuh konstitusi. Ya, pasti butuh hukum. Supaya apa? Supaya menjadi pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, beberapa tahun lalu Singapura, negara tetangga kita, pernah mendapat prestasi ya di dunia sebagai negara yang paling bersih. Nah, karena apa bisa terjadi seperti itu? Karena aturan di sana sejak tahun 2016, orang yang mencemari lingkungan, orang yang mengotori lingkungan, termasuk membuang sampah sembarangan akan didenda sebesar 5 juta rupiah. Nah, setahun kemudian dinaikkan dendanya menjadi 50 juta rupiah. Nah, karena tegasnya aturan hukum di sana, maka hasilnya pun bisa dilihat. Ya, Singapura menjadi negara terbersih. Ya, atau Tokyo. Ya, Tokyo beberapa tahun terakhir selalu mendapat prestasi sebagai negara yang paling aman. Kenapa negara paling aman? Karena di sana ya hukumnya berlaku dengan baik. Ya, penegak hukumnya dapat bertugas atau bertindak dengan baik. Maka menjadi negara yang kotanya ya Tokyo itu sebagai kota teraman di dunia. Nah, teman-teman, keamanan tadi di Tokyo dan kebersihan tadi di Singapura tidak akan tercapai kalau tidak ada hukum yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, hukum tersebut disebut sebagai konstitusi. Ya, konstitusi itu adalah semua hukum yang ada di suatu negara, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ya, semua aturan yang ada di suatu negara. Bahkan kalau kita di sekolah pun, di kelas misalnya, ada konstitusi, ada aturan, ada hukum yang harus kita taati. Cuma konstitusinya di lingkup kelas misalnya, atau di lingkup sekolah. Namun dalam konteks ini sekarang kita mempelajari konstitusi dalam lingkup negara, teman-teman ya. Jadi hukum dasar. Jadi konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi juga, teman-teman, sering diartikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang itu adalah konstitusi
Ya, banyak yang mengartikan undang-undang adalah konstitusi supaya mudah menafsirkannya. Nah, itu arti sempitnya teman-teman ya. Ada arti sempit, ada arti luas. Nah, arti sempitnya undang-undang adalah konstitusi adalah undang-undang. Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, arti luasnya konstitusi adalah ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis ya ada Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak tertulis ada konvensi namanya. Nanti kita pelajari di pertemuan tatap muka kalau yang seperti ini. Kita lanjut. Pada sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 ya sidang BPU PKI. Ya, BPU PKI membentuk panitia kecil. Nah, teman-teman perlu diingat sidang BPU PKI pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ya, 29 Mei sampai 1 Juni. Itu pernyataan dari tokoh Muhammad Yamin, Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasannya, idenya mengenai dasar negara. Nah, sidang kedua ini berlangsung 10 sampai 16 Juli 45 di mana BPU PKI saat itu membentuk panitia kecil. Ada apa saja panitia kecilnya? Kita lihat ada panitia hukum dasar, ada panitia pembela tanah air, ada panitia ekonomi dan keuangan. Nah, panitia hukum dasar tadi membentuk panitia lagi teman-teman. Nah, ada yang namanya panitia perancang undang-undang. Nah, ini tujuannya atau fungsinya khusus untuk merancang isi undang-undang dasar. Nah, dari kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Nah, membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Nah, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Sampai sekarang teman-teman ya, kita adalah negara kesatuan. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita terbentuk, kita terintegrasi dalam suatu kesatuan. Jadi tidak berdiri masing-masing. Ya, bukan seperti Amerika atau Malaysia. Ya, di Amerika itu sistemnya adalah negara bagian. Nah, kita lanjut. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden sampai dengan saat ini, teman-teman ya. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden, kecuali pada periode ya parlementer di mana ada seorang kepala negara, ada juga seorang perdana menteri. Tapi itu kita pelajari nanti di kelas 9. Nah, tadi perumusan teman-teman, kita sekarang ke pengesahannya. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman pernah pelajari di bab 1, 6 Agustus 45 adalah waktu ketika Amerika dan sekutu membombardir kota Hiroshima. Nah, satu hari setelah itu, yaitu tanggal 7 Agustus 45, ya bertepatan pula dengan dibubarkannya BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dibubarkan tuh. Dibentuklah yang baru namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di hari yang sama, tanggal 7 Agustus. Ya, ketua PPKI saat itu diangkat adalah Soekarno. Nah, dua tugas PPKI yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh undang-undang. Ya, pembukaan dan batang tubuh. Jadi batang tubuh itu pasal-pasal. Ya, teman-teman boleh di rumah mendownload aplikasi di tablet atau di HP-nya, aplikasi UUD 1945. Dicari saja, diketik di Play Store atau App Store UUD 1945. Nanti di-download. Di dalamnya teman-teman bakal lihat ya bahwa UUD 1945 itu terdiri dari 3. Ada pembukaan UUD, ada batang tubuh, ada penjelasan. Ya. Pembukaan UUD adalah yang sering kita dengar pada saat upacara bendera hari Senin atau pada saat upacara 17 Agustus. Ya, yang bunyinya teman-teman bisa lihat ada nih di buku paket. Sebentar. Nah, halaman 71 ya, itu ada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu alinea pertama. Ada alinea kedua atau paragraf kedua ya, sama aja. Alinea ketiga dan
alinea keempat. Jadi ada 4 alinea. Itulah pembukaan. Kemudian apa yang dimaksud batang tubuh? Batang tubuh ya saat ini lebih dikenal dengan istilah pasal-pasal. Teman-teman bisa buka di UUD yang sudah di-download, nanti ada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, dan selanjutnya sampai pasal 37. Dan yang terakhir ada juga bagian yang disebut sebagai penjelasan. Silakan teman-teman agar lebih jelas di-download aplikasinya. Ya, kita lanjut. Tugas PPKI yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Jadi setelah dirumuskan tadi undang-undangnya, tugas PPKI adalah meresmikan dan mengesahkan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka, 1 hari pasca Indonesia merdeka langsung disahkan, ya, langsung diresmikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, UUD 1945 disahkan melalui 2 tahap, teman-teman. Ada pengesahan pembukaan UUD yang tadi Bapak sebutkan, itu yang sering dibaca pada satu bacaan, dan pengesahan batang tubuh atau pasal-pasalnya. Jadi walaupun dia sama-sama bagian dari UUD, tapi pengesahannya melalui 2 tahap. Nah, secara lengkap UUD ini terdiri dari yang tadi ya, pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Selanjutnya teman-teman, arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara. Nah, dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Jadi pokok pikiran ya. Pembukaan UUD itu teman-teman bisa buka di halaman 71 biar teman-teman sambil belajar ya, sambil dilihat pembukaan itu seperti apa. Dibuka bukunya, bisa di skip dulu videonya. Dibuka bukunya halaman 71, di situ ada pembukaan UUD 1945. Nah, di dalam pembukaan itu tadi teman-teman yang terdapat 4 alinea tadi ya, terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran itu semacam inti ya yang terkandung di dalam pembukaan tersebut. Nah, intinya tersebut meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Jadi menggambarkan suasana Indonesia saat itu, suasana kebatinan Indonesia saat itu. Ya, hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 kali ya. Nomor 7. Tahun 2 ini bukan nomor 11. Tahun 2 nomor 7. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan UUD yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu mendasar, ya sangat penting, ya, sangat dibutuhkan, itu fundamental. Yaitu sebagai berikut. Nah, kembali teman-teman ya. Jadi seberapa penting sih Undang-Undang Dasar? Nah, kita bisa lihat pentingnya Undang-Undang Dasar itu dari pembukaan UUD. Pembukaan UUD tadi ya yang suka dibaca di upacara bendera. Ternyata di dalamnya memuat beberapa pokok kaidah. Kita lihat ada apa saja. Nah, di alinea pertama teman-teman ya, Pajis baca alineanya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kalau disimpulkan, alinea pertama tersebut menjelaskan tentang arti penting suatu kemerdekaan. Jadi penting kemerdekaan itu, ya, apalagi ada kalimat yang perlu kita garis bawahi teman-teman nih. Ya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, kebayang nggak teman-teman saat dulu ya perancang Undang-Undang Dasar ini, mereka para pejuang ini ya, bapak bangsa ini, founding father ini, mereka belum mendapatkan kemerdekaan ya, karena ini penyusunannya kan belum merdeka pas penyusunan undang-undang. Tapi bagaimana bisa mereka memikirkan bangsa lain? Nah,
Kalimatnya jelas ya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Karena zaman saat itu, waktu itu banyak sekali penjajahan yang terjadi di dunia. Nah, Indonesia saat ingin merdeka sangat tidak egois. Bangsa Indonesia ingin memikirkan bangsa lain juga, ingin agar bangsa lain yang ditindas atau dijajah itu merasakan hal yang sama, kemerdekaan. Makanya kalimatnya adalah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan tuh. Padahal posisi Indonesia sedang dijajah. Tapi para founding fathers berpikir bahwa jangan cuma Indonesia dong kalau mau merdeka, tapi semua dunia. Maka kalimatnya adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu bukti bahwa Indonesia bukan bangsa yang egois, bukan bangsa yang individualis, bangsa yang memikirkan bangsa lainnya juga, karena merasa senasib ya sama-sama dalam posisi terjajah. Nah, itu alinea pertama teman-teman. Di alinea kedua, Pak Aziz baca dulu. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kalimat tersebut berisi kesimpulan bahwa menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia. Nah, jadi disampaikan di situ cita-cita bangsa Indonesia adalah persatuan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran. Nah, keempat hal tersebut adalah hal yang perlu diwujudkan. Jadi di situ menyampaikan cita-cita bangsa Indonesia ya, yang ingin mewujudkan persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jelas ya kalimatnya di situ, sebuah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pak, tapi kan pernyataan kemerdekaan melalui proklamasi yang dibacakan Bung Karno di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat proklamasi. Ya benar sekali, namun teman-teman, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga terdapat kalimat pernyataan. Ya, kalimat pernyataan di situ. Kalimatnya adalah maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu kan sebuah pernyataan tegas bahwa melalui undang-undang tersebut, pembukaan undang-undang tersebut, ada sebuah pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Di alinea keempat, Aziz baca dulu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi alinea keempat. Ada di halaman 71 sekali lagi. Nah, apa kandungan makna dari alinea yang panjang tersebut? Yang paling panjang ya, alinea keempat itu. Negara Indonesia, negara yang merdeka, harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya, siapa yang dimaksud dengan seluruh tumpah darah Indonesia? Ya adalah bukan cuma bangsanya, kalau bangsa kan manusianya, tapi juga tumpah darahnya, ya tanah airnya, ya buminya dijaga. Nah, Indonesia, negara Indonesia wajib melindungi itu semua, ya. Buminya, airnya dijaga, gunung-gunungnya, hutannya dijaga. Nah, kemudian ada kalimat memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini adalah cita-cita bahwa semua masyarakat Indonesia ingin atau harus dimajukan kesejahteraannya. Ya, baik kesejahteraan mungkin ekonominya, mungkin pendidikannya, ya, kesejahteraan hidup dan lain sebagainya. Ada kalimat lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini cita-cita juga. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab negara Indonesia. Karena tujuannya adalah agar semua masyarakat Indonesia dapat cerdas kehidupannya. Dan yang terakhir, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi Indonesia itu ingin menciptakan ketertiban dunia. Kita tahu ya, tahun 45 itu ya akhir-akhir Perang Dunia Kedua, teman-teman ya, akhir masa Perang Dunia Kedua, di mana banyak negara mengalami gejolak yang luar biasa dalam Perang Dunia tersebut. Indonesia yang saat itu ingin merdeka, ya membuat kalimat pernyataan di pembukaan ini bahwa ingin ikut terlibat dalam menertibkan dunia supaya dunia ini lebih tertib. Tertibnya yang seperti apa? Yang berdasarkan kemerdekaan. Jadi negara penjajah yang lain harus memberikan kemerdekaan pada negara yang masih dijajah. Nah, kemudian berdasarkan apa lagi? Berdasarkan perdamaian abadi. Ya, perdamaian harus damai di antara negara, ya. Bisa di antara sama-sama penduduk bumi, penduduk dunia. Nah, perdamaian yang apa? Perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Nah, keadilan secara sosial. Kita lanjut. Ya, kita akan melihat teman-teman bagaimana peran tokoh perumus undang-undang negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi para perumus undang-undang tersebut punya peran yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana peran mereka atau andil mereka. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan UUD 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat dari kalimat pembukaan saja, ini kita belum masuk ke pasal-pasal teman-teman semua. Kita baru membahas pembukaan tadi itu yang 4 alinea. Kita sudah melihat bagaimana Indonesia ini para tokoh pemimpinnya saat itu punya visi dan misi yang begitu luas, begitu mendunia, begitu global. Ya, bahkan tadi di alinea 1 kita dengar ada cita-cita agar semua penjajahan di muka bumi itu ya dilenyapkan, dihapuskan, ya, karena nggak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Indonesia ingin menciptakan negara yang tadi di alinea keempat ada perdamaian abadi. Nah, kalimat-kalimat tersebut tidak akan keluar kalau para pemimpin bangsa ini tidak punya visi dan misi yang bukan cuma nasional teman-teman ya, tapi internasional, bahkan global, ya, sifatnya global kepada seluruh dunia. Ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sesama manusia. Nah, kita akan lihat para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab teman-teman. Ya, mereka bertanggung jawab tentu. Tidak mungkin dalam pembuatan undang-undang, ya, bahkan yang lain yang berkaitan dengan pendirian negara itu, kalau mereka nggak bertanggung jawab, mereka akan memikirkan kepentingan pribadinya. Ya, bagaimana dia bisa meraup kekayaan bangsa Indonesia untuk mungkin keluarganya atau kerabatnya saja. Tapi para pendiri bangsa Indonesia saat itu punya rasa tanggung jawab bahwa mereka adalah satu kesatuan, bahwa mereka adalah terintegrasi, ya, punya ikatan yang luar biasa, sehingga tanggung jawabnya muncul juga luar biasa. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan pribadi atau kelompok saja, tapi kepentingan bangsa, mengatasnamakan bangsa. Kemudian kekeluargaan, ya, kita tahu ya pernah ada perubahan teman-teman ya, teman-teman bisa buka nih di buku nih, sebentar. Perubahan dari Pancasila, ya, Pancasila itu awalnya ya, Pancasila yang kita ketahui itu ada di dalam alinea keempat teman-teman ya. Yang kita ketahui Pancasila ada di dalam alinea keempat. Dalam alinea keempat itu pembukaan UUD tadi kan ada Pak Haji sempat baca tuh, berdasarkan ya kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, itu kalimat Pancasila. Yaitu dalam pembukaannya teman-teman ya. Nah, kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu ya sebetulnya tadinya kalimatnya tidak seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa buka nih, ada di halaman 65. Nah, kalimat sebelumnya adalah negara berdasar atas ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalimat sebelumnya seperti itu. Nah, dulu namanya bukan pembukaan UUD ya, tapi masih sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Jadi ketika masih bernama Jakarta Charter, kalimatnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi tadi yang di halaman 65 tadi itu. Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya syariat Islam atau hukum Islam diterapkan di Indonesia. Tapi karena bangsa Indonesia punya rasa kekeluargaan yang luar biasa, sehingga tidak cuma bangsa Indonesia dari umat Islam yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi juga ada dari umat agama lain, maka disepakatilah kalimat yang tadi berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalimat tersebut dipertegas ada di pasal 29 ayat 1, teman-teman. Nah, ini pasal-pasalnya nih atau batang tubuh nih. Pasal 29 ayat 1 bisa di-download nanti, dilihat 29 ayat 1. Jadi kalimatnya adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, intinya adalah para pendiri bangsa memiliki rasa kekeluargaan yang luar biasa. Kemudian ada bertoleransi. Ya, sikap yang lain adalah bertoleransi. Termasuk yang tadi teman-teman ya. Ketika para pendiri bangsa ini memahami bahwa bukan cuma umat Islam yang ada di Indonesia, yang berjuang di Indonesia, maka kita bertoleransi. Kalimat yang tadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menggunakan kecerdasan, menggunakan kecerdasan, tidak menggunakan emosi, ya, tidak menggunakan tenaga keras-kerasan ya. Ya tentu dalam perjuangannya pasti. Namun dalam pembuatan pendirian negara ini, khususnya dalam proses perumusan Undang-Undang 1945 ini, tentu menggunakan kecerdasan. Bagaimana agar negara yang berdiri nantinya itu punya dasar negara, punya konstitusi ya, undang-undang dasar yang bagus, yang relevan sepanjang masa, yang tidak hanya mementingkan bangsanya tapi kepentingan global, kepentingan dunia. Kemudian ada kecermatan. Kita lihat kalimat per kalimat dari pembukaan UUD tadi, dari pasal per pasal di batang tubuh atau pasal per pasal itu tadi di pasal-pasalnya. Ya, kalimatnya cermat, kalimatnya jelas, sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kemudian hari, dan ketelitian dan sangat teliti dalam pembuatan pembukaan UUD maupun pasal-pasal. Nah, tentu teman-teman ada yang lain juga, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana mungkin bisa tercipta undang-undang kalau tidak ada kerjasama di antara para perumus Undang-Undang 1945? Ya, kerjasama yang apik, kerjasama yang epik menghasilkan Undang-Undang 1945 yang sampai sekarang masih ya dipertahankan. Pembukaannya tidak berubah dan tidak bisa diubah ya, karena tentu dalam prosesnya terjadi kerjasama atau kolaborasi di antara para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Demikian teman-teman materi yang bisa kita pelajari di bab ini. Videonya bisa diulang untuk bisa lebih detail memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.